Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitratul Rahimah. Saya berasal dari kelompok 6 Dasar-Dasar Sains. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai nilai-nilai dan keterbatasan sains. Pada diskusi kali ini, kami akan mengangkat dua materi pembahasan, yaitu nilai-nilai sains dan keterbatasan sains. Yang pertama adalah nilai-nilai sains. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa sains adalah produk aktivitas kaum manusia yang dihasilkan dengan cara eksperimen dan pengamatan yang berulang-ulang untuk menghasilkan suatu teori yang dapat diuji oleh saintis lain, sehingga menjelaskan fenomena alam dan fenomena sosial. Sains dengan definisi di atas seringkali disebut dengan sains murni, untuk membedakannya dengan sains terapan yang merupakan aplikasi sains yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu sains diklasifikasikan menjadi dua, yaitu natural science atau ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua adalah social science atau ilmu pengetahuan sosial. Berikutnya adalah nilai-nilai sains menurut Einstein. Dalam sains juga mengandung nilai-nilai yang merupakan suatu prinsip atau gagasan yang diyakini dalam diri yang digunakan untuk menimbang atau menilai suatu hal sehingga menjadi acuan dalam bertindak. Einstein berpendapat bahwa sains mengandung 5 nilai, yaitu nilai praktis, nilai intelektual, nilai sosial politik, nilai pendidikan, dan nilai religius. Selanjutnya saya akan membahas tentang nilai praktis. Nilai praktis adalah kandungan nilai dalam sains yang berhubungan dengan aspek-aspek manfaat sains untuk kehidupan. Berikut adalah contoh manfaat sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk mempermudah dalam menjalani atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Yang ketiga adalah konsep yang ada di dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut. Untuk nilai-nilai sains menurut Einstein lainnya akan dijelaskan oleh partner saya, Andini. Kepada Dini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Syafina Nastion. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai sains menurut Einstein yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya Anissa. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, nilai intelektual. Intelektual ialah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, atau menyoalkan dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Nilai intelektual merupakan kandungan nilai yang mengajarkan kecerdasan seseorang dalam menggunakan akalnya, memahami dan lebih kritis, analitis, dan kreatif. Selanjutnya, nilai sosial politik. Sains tidak hanya membahas hal-hal seputar fenomena alam, namun sains juga menjelaskan tentang fenomena sosial yang disebut social science. Nilai sosial merupakan kandungan nilai yang banyak memberikan petunjuk untuk dijadikan pelajaran bagi hubungan interaksi sosial antar manusia. Kita juga mengetahui bahwasanya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial dan saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya, nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan kandungan nilai yang dapat memberikan inspirasi atau ide untuk pemenuhan kebutuhan manusia dengan belajar dari prinsip-prinsip atau aturan yang berlaku dalam sains. Sifatnya memodifikasi dari hukum alam untuk diterapkan menjadi hasil karya manusia. Dan selanjutnya, nilai religius. Nilai religius berorientasi kepada nilai iman sebagai alas pemikiran dan tindakan yang berhubungan kepada kesadaran akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya, Helga. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Pada kali ini saya akan membahas tentang keterbatasan sains. Dalam berbagai bentuk dan fakta, sains dalam perspektif manusia sesungguhnya memiliki keterbatasan. Apalagi kemampuan manusia dalam menguasai dan mengembangkan sains bermula dari menemukan beberapa hubungan yang bersifat empiris yang memungkinkan mereka untuk mengerti keadaan dunia.
ilmu manusia berkembang dan dapat mengungkap rahasia alam semesta, tampaknya tidak akan pernah terwujud. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan modern hanya menitik beratkan objek penelitian pada bidang kematerian, sama sekali mengabaikan dan sesungguhnya sama sekali tidak memikirkan isi spiritual benda hidup. Keterbatasan sains dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sains menuntut bukti eksperimental atau dapat diamati. Sains memerlukan bukti yang dapat dilihat oleh indera-indera ini seperti visibilitas, kebisingan, rasa, bau, sentuhan, dan lain-lain. Tampaknya sains tidak pernah melampaui akal sehat ini. Jadi, banyak hal yang tidak bisa dijelaskan sains, seperti tentang kematian, perasaan, seperti cinta, kemarahan, iri, reaksi emosional, dan lain-lain. Yang kedua, mencoba membuka dan menjelajahi jalan, tapi tidak pernah tahu cara menutup atau membongkar. Ada begitu banyak senjata nuklir di dunia yang digabungkan bersama-sama dapat menghancurkan bumi sebanyak 2000 kali. Tetapi, para ilmuwan tidak tahu bagaimana menetralkan atau membongkar mereka dengan aman. Ini adalah penyebab banyaknya plastik dan pencemaran lingkungan lainnya, tetapi tidak memiliki cara untuk menghilangkan polutan ini. Yang ketiga, selalu memiliki beberapa efek samping atau masalah terkait yang selalu tampak menyusahkan, seperti efek radiasi dari ponsel yang mengarah pada hilangnya lebah madu, burung pipit, dan lain-lain. Efek samping akibat penggunaan obat dalam perawatan untuk gangguan tertentu. Masalah-masalah terkait ini sama-sama berbahaya, selain manfaat yang mereka berikan. Selanjutnya, keterbatasan sains selalu dibutuhkan jalan pintas untuk mencapai suatu fokus. Dalam perawatan kesehatan, tubuh diperlakukan sebagai sistem yang berbeda, seperti neurologi, dan lain-lain. Tetapi, ilmu yang sama menemukan bahwa gamet tunggal, jantan, dan betina membentuk sel tunggal zigot. Zigot ini yang merupakan sel tunggal berlipat ganda untuk membentuk embrio dan kemudian membentuk seluruh tubuh dengan miliaran sel. Selain jawaban yang diberikan memiliki banyak pertanyaan baru, setiap solusi yang diberikan sains menambah pertanyaan lebih lanjut dan penyelidikan lebih lanjut kepada para ilmuwan. Mencoba menjelaskan segala sesuatunya secara terbatas, sementara prinsip-prinsip universal tampaknya tidak terbatas. Sains bekerja untuk menyiratkan suatu prinsip untuk segala sesuatu yang mengatakannya terbatas dan tidak ada yang lebih dari ini. Baiklah, mungkin hanya itu dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.